Sallu alaihi. Belum dira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara mama kadang-kadang bengong ngeliatin abang, ngeliatin kiainya bagaimana? Ma apa ibu? Ibu. Kalau ada salam itu jawabnya wajib. Kalau salamnya sunnah. Yang kompak ya. Kata kita yang nyaksiin sedikit, tapi kata Allah banyak. Siapa kata Allah banyak? Yang hadir selain manusia adalah para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya dengan tahun dulu. Tahun dulu saya kesini segini juga jamaah. Begitu salamnya begitu juga. Sekali lagi ya, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salah, marah itu emosi. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Kalau ada sebut nama Nabi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, amin, wahlul 'uqdatam min lisani, amin, yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikran katsiran wasabbihu
bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil nenek udah ngantuk. Nenek udah ngantuk. Alaminya matanya sambil merem, kepalanya jilentuk. Nenek biasa jam 7, jam 8, jam 9 udah bobo. Nah ini udah jam 9 masih ngaji. Masya Allah. Udah belum makanannya? Ya udah nenek-nenek jangan dibanyakin makanan, dia ntar kagak dengerin ngaji. Yang ada mata melotot ke kiai, tangannya nyamber ke makanan dimasukin ke tas. Itulah buat mama tuh sayang anak. Kagak di mana begitu. Betul nggak? Sebelum ngaji kita lanjut, baiknya kita sholawat. Ikutinya begini ibu mama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bisa nggak Bu? Coba dites 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ayo ibu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya
kembali berlari menuju ridha ilahi. Semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ila nur. Ibu dipanggil yang jauh malahan. Ibu. Hadratul Mukarramin, para jamaah, bil khusus jamaah majelis taklim silaturahim yang insya Allah yang dipimpin oleh guru kita yang mulia al-mukarram wal muhtaram al-ustad Syekhul Ulumuddin. Beliau adalah sahabat karib saya, sahabat dekat saya, sekaligus beliau adalah guru saya. Ini kiai, para asatid, ini Ustadz Saiful ini guru saya, guru kita semua. Kita doakan semoga beliau dimantapkan keimanannya, disehatkan jasmani rohaninya, dipanjangkan umurnya, tentunya umur yang barokah, diberikan sakinah dalam rumah tangganya, diberikan anak yang soleh dan solehah, khususnya diberikan rezeki yang berlimpah. Terhormat kepada ketua wilayah, Bapak RT, Bapak RW, para asatid, asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, Bapak kesini ngapain? Ngaji apa santunan? Emak-emak ngaji apa santunan? Alhamdulillah. Kalau ngaji setuju, kalau santunan, kalau bisa besok-besok jangan santunan sama yatimah. Yatimah diurusin. Kalau bisa jangan setahun sekali. Anak yatim kudu dibina, diajarin, kasihan karena cuma punya emaknya masih boleh buat dokter Andes Darsuli. Boleh. Ini ada dokter Andes Darsuli. Beliau adalah sahabat teman saya dulu waktu saya masih eksis di Gilambar. Sekarang beliau sudah menjadi pengacara luar dalamnya hebat. Badannya tambah gede. Ibu-ibu
Suka sholawatan apa? Ntar pikirannya kok ngaji sholawatan melulu. Padahal sholawat adalah membawa berkah buat umat Nabi besar Muhammad. Siapa orang umat Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membaca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanalu bihil qadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqabil awalidu wa tunalu bi raqaidu. nanti sholawat tibil kulub. Nanti sholawatnya sholawat tibil kulub. Bisa nggak sholawat tibil kulub? Hah? Itu udah asing lagi tuh sholawat tibil kulub. Allahumma nah terus Dewa sifaiha wa duril absari wa liyaiha terus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaliha. pengen dengar suara emak sama nyak. Coba baca sholawat tibil kulub. 1, 2, 3. Yang kencang. Mantap. Coba bapak-bapaknya, kayaknya sebelah sini doang dicoba bapaknya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaliha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maknya kalau yang punya utang baca sholawatnya sholawat tibil, biar kalau didatangin rentenir kata teman cerah. Kalau rentenir datang, selamat siang, permisi. Allahumma baca sholawat. Jadi hatinya tenang. Kebanyakan imam kalau rentenir datang umpat anak yang nongol. Mana makamu? Lagi kondangan dibilang. Malam ini kita insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu dalam rangka ikhlas ridha karena Allah hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu dalam rangka memperingati bulan Muharram, bulan di mana di dalamnya kita sebagai umat manusia, khususnya makhluk Allah, umat Muhammad, dilarang untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Udah tiap bulan, tiap hari kita selalu melakukan yang diharam. Di bulan Muharram, stop dulu ya Bu ya. Melakukan yang diharamkan, diharamkannya karena dilarang sama Allah. Bulan Muharram adalah bulan muhasabah diri kita. Manakala tahun yang lalu sebelum ada pergantian tahun Hijriah, kita hidup seenaknya, sholat kagak, ngaji kagak, datang ke masjid kagak, datang ke majelis kagak. Muhasabah di bulan Muharram untuk tahun ini kita harus jadi orang yang lebih beruntung. Siapa orang yang merubah sikapnya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, maka orang itulah orang yang paling beruntung. Orang paling beruntung. Tahun lalu banyak utang, tahun ini mah ngutang. Ngutangin bukan nambah ngutang. Yang penting kita ngaji bulan Muharram, hijrah hati kita, hijrah perilaku kita, hijrah akal kita, hijrah lisan kita, hijrah seluruh anggota badan kita dari yang tidak baik menjadi dari malas sholat jadi semangat, malas ngaji jadi semangat, malas sedekah jadi semangat. Kita ngaji pulang bakal dapat doa, dapat rumah, duit. Ustaznya mau duit. Iya, kita yang penting pulang dapat doa. Kalau udah dapat doa, insya Allah selamat. Tahun bulan Muharram adalah bulan yang penuh mukjizat. Di mana bulan Muharram para nabi, para rasul, di antara para nabi-nabi ulul azmi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam diampuni taubat oleh Allah pada bulan Muharram tanggal 10. Maka tanggal 10 Muharram udah lewat ya. Lewat belum? Kalau udah tahu ini bulan Muharram lewat, berarti kemarin bulan tanggal 10 puasa. Yang diam kagak puasa tuh. Puasa 10 Muharram itu tapi pahalanya wajib. Ketika dahulu kala Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bingung. Kenapa Nabi Adam bingung? Nabi Adam bingung, mata bisa untuk melihat, telinga bisa untuk mendengar, hidung bisa untuk mencium, mulut bisa untuk berbicara, tangan bisa untuk memegang, kaki bisa untuk berjalan. Tapi Adam bingung ketika dia bangun tidur di bawah pusar, di atas lembut, pusing, bangun sendiri. Itu bujangan. Kalau bukan bujangan biasanya Adam bingung. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, lisan bisa berbicara, tangan bisa untuk memegang, kaki bisa untuk berjalan. Bingung Adam, lagi bingung Adam, lewat malaikat Jibril. Kata Jibril pas nengok ke Adam lagi bengong, lagi bingung Adam, ditanya sama Jibril, "Hei Adam," nengok,
Siapa yang nengok? Adam nengok. Ya Jibril. Wahai Adam, kenapa gerangan aku lihat kau saat ini kok kelihatan bingung Adam? Kata Adam jawab, ya Jibril, jujur aku katakan, aku sedang bingung. Setiap habis bangun tidur menjelang subuh, aku selalu tanda tanya. Kenapa? Kata Jibril. Adam jawab, ya Jibril, aku tanya, mataku untuk melihat, bisa untuk melihat, telingaku bisa untuk dengar, hidungku bisa untuk mencium, lisanku bisa untuk berbicara, tanganku bisa untuk memegang, dan kakiku bisa untuk berjalan. Tapi di bawah puserku ini, setiap dia bangun, aku nggak tahu arahnya kemana. Itu yang paling paham, yang paling paham, budak bujangan aja masih bingung kok. Yang paling paham, budak yang paling paham, ada duda di sini ada. Apa kata Jibril? Wahai Adam, tunggu sebentar, aku akan tanya kepada Allah. Jibril nanya sama Allah, ya Allah, ya Rabb, nabimu Adam bingung. Setelah aku lihat dan aku tanya, apakah gerangan yang sedang kau pikirkan wahai Adam? Adam tanya, ya Allah, mata bisa untuk melihat, telinga bisa untuk mendengar, hidung bisa untuk mencium, lisan bisa untuk bicara, tangan bisa untuk memegang, kaki bisa untuk berjalan. Tapi yang ada di bawah pusar dia bingung jalannya kemana. Kata Allah, sampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada Adam, tunggu sebentar. Ya sebentarnya dulu. Kalau sekarang bentarnya itu kalau orang pacaran keluar dari rumah lewat gang aja udah nempel. Tuh. Kata Allah, tunggu. Ternyata apa? Nabi Adam diperintahkan untuk tidur. Kata Jibril, Adam, kau disuruh tidur tuh Adam. Jangan kau bangun sebelum aku bangunkan. Proses Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakannya sosok seorang wanita yang namanya Siti Hawa. Udah intinya perempuan dah. Udah diciptain dah jadi tuh perempuan cakep banget Siti Hawa. Adam bangun. Pas bangun Adam melihat ada di sampingnya. Adam bangun si Otong. Adam bangun si Otong. Adam pas melihat Siti Hawa yang begitu cantik jelita, hidung mancung, alis seperti apa, sifat seperti gagang pacu. Sifat kalau gagang pacu gimana ya? Adam nafsu, langsung Adam mau ditongkrok aja sama Adam Siti Hawa. Pas mau megang Siti Hawa, Jibril nyetok. Hei Adam, stop. Kenapa Jibril? Itu memang untukmu, tapi belum waktunya untuk kau pakai. Tenangin dulu tuh si Otong, tenangin dulu. Kata Adam, bagaimana caranya Jibril? Kau harus kunikahkan. Akhirnya Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Udah dah nikah, cerita singkat. Setelah nikah kata Allah, wa ilqala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi asy-syajarata wa takuna minal zalimin. Allah. Enak tak kayak Gori tadi suaranya enak. Allah berfirman, hei Adam,
kau diam di tempat surga ini bersama istrimu, kau makan makanan yang ada, yang makanan enak-enak, makan semua, jeruk, apel, apa aja udah makan. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Enggak boleh dekat sama Adam. Sama Allah, pohon itu enggak boleh dideketin, apalagi dimakan. Allah suruh makan di dalam surga yang baik-baik, yang banyak, yang enak makan. Tapi Allah larang Adam untuk mendekati sebuah pohon, itu yang namanya pohon khuld. Adam diuji sama Allah, datang iblis menyerupai malaikat. Adam dirayu sama iblis, enggak kerayu. Iblis karena Adam enggak kerayu, dia cari kelemahannya yang dirayu. Siti Ha, bininya dirayu sama Adam. Kayak zaman sekarang rentenir ngerayu utang, sama lakinya dia nggak berani nawarin utang, bininya dia samperin. Udah berrespek aja pas Kalah sama iblis. Yang menang kata iblis, kau sudah enak tinggal di surga, tapi apabila kau ingin lebih enak lagi dalam surga, kau makan ini buah khuld. Terus kau ajak suamimu Adam untuk memakannya pohon buah khuld. Kerayu, Hawa kerayu sama iblis. Akhirnya namanya laki-laki, biarpun kumis gede kayak pagar kecamatan, kalau ama bini mah pasti kalah. Ustaz Syiful segini gedenya, segini gantengnya, tetap di depan bini matun. Acara sarjana hukum tetap ama bini mah merengek. Padahal dia giliran pulang ada SMS dari kliennya cantik, dia bilang manggilnya ada Suli sayang, ketemu sama bininya kebaca, ini siapa nih, itu kan klien saya. Kalah. Laki-laki sehebat apapun, segagah apapun, kumisnya segede lengan, kalah sama bini. Ujung-ujungnya Adam juga makan buah khuld. Adam dimakan tuh buah khuld. Makanya kalau laki-laki di tenggorokannya nongol. Kalau emak-emak yang nonjol, di mana yang nonjol? Di wantes saja. Pak RT masih amat ya. Singkat cerita, Adam makan buah khuld dengan Hawa. Akhirnya apa? Satu kali kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Adam diusir dari surga ke dunia. Adam adanya di India, Siti Hawa adanya di Madinah. Orang India. Orang India bukan tergantung ibu ya. Syarukan, tahu Syarukan? Tahu? Itu kalau di Madinah perempuannya Ummi Kulsum, cantik jelita, diusir Adam ke dunia. Satu kali melakukan kesalahan, 200 tahun Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah ratusan tahun Nabi Adam menyesali perbuatannya. Nabi Adam baca istighfar sampai akhirnya taubatnya Nabi Adam diterima di bulan Muharram tanggal 10. Doanya apa? Doa Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana walamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu udah gak asing lagi.
mau doa tahlil, doa kubur, doa selamat, pasti orang banyak baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi doa itu tidak semustajab ketika dibaca oleh Nabi Adam alaihi. Sekali baca Adam tu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipakai sama Nabi Adam taubatan nasuha. Tapi orang sekarang baca Rabbana zalamna anfusana, baca tahlil dibaca, doa kubur dibaca, bangun malam dibaca, tetap habis ibadah dia jalanin maksiat. Ini bulan Muharram, baca itu doa, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Karena mukjizat Nabi Adam, satu kali kesalahan hukumannya 200 tahun. Ketemu dengan istrinya di Jabal Adam, Hawa, Adam, Hawa, ketemu di Jabal. Makanya orang kalau ke Mekah, kalau sampai Jabal Rahmah, pacarnya berangkat ke Mekah umroh atau haji, ditulis Misnan sama Siti Maisaroh. Itu di mana ditulis? Kebanyakan orang pada nulis itu di Jabal Rahmah. Pada manggil juga Bapak ke sini, datang ke Mekah manggil. Kenapa? Karena tabarukan ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Jadi itu melepas kangen, dia punya anak Qabil dan Qabil. Nih kita nih semua anak cucu Nabi. Maka bulan Muharram stop, jangan pada memusuhan, jangan pada jangan pada seling. Ini kebanyakan ibu-ibu pada selingkuh nih. Berhenti ya. Bulan Muharram ya, tobat. Itu mukjizat bulan Muharram. Bulan Muharram ada lagi mukjizat Nabi Nuh. Diuji sama Allah. Nabi Nuh tergolong adalah Nabi ulul azmi, Nabi yang sangat sabar. Diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghadapi ribuan masanya, ribuan umatnya yang ingkar kepada Nabi Nuh. 1000 tahun Nabi Nuh hidup dengan umatnya, tapi umatnya kebanyakan membangkang sampai Nabi Nuh itu tergolong ulul azmi, Nabi yang paling sabar, diuji kesabarannya paling hebat sampai menjerit perintah kepada Allah. Nabi Nuh, ya Allah ya Rabb, 1000 tahun aku hidup tapi pengikutku cuma segini doang. Nih segini doang. Sedikit 1000 tahun. Kiai Sepuluh udah berapa tahun ngaji di sini? 4 tahun. Baru 4 tahun. Udah Nabi Nuh 1000 tahun dia nggak punya masa. Akhirnya apa dia? Minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku sudah tidak sanggup hidup bersama kaumku yang begitu ingkar dan banyak orang melakukan kezaliman. Kata Allah, sabar Nuh, kau buat satu perahu. Akhirnya Nabi Nuh bikin perahu Nabi Nuh. Bikin perahunya di mana? Mending kalau di laut. Bikin perahu Nabi Nuh adanya di gunung hingga pengikutnya makin apa? Makin gede aja Nabi Nuh. Itu si Nuh bikin kapal di atas gunung. Terus gimana mau nyampe ke lautnya? Umat Nabi Nuh diuji, Nabi Nuh sama umatnya melakukan kebaikan apapun tetap salah. Kalau di sini Kiai Simpul apa aja ngelakuin kebaikan kayaknya dianggapnya salah, begitu kira-kira. Ya. Akhirnya apa? Dibuat tuh kapal oleh Nabi siapa?
Nabi Nuh kapalnya gede tinggi, bawah khusus buat binatang daratan, di tengah untuk kaum yang ikut, di atas untuk binatang yang suka terbang, burung. 3 tingkat. Nabi Nuh bikin kapal 3 tingkat. Akhirnya umatnya saking bencinya, segitu banyaknya umat datang ke kapal, kirain mau ngikutin Nabi Nuh masuk ke agama Islam. Ternyata dia di situ ada yang kencing, ada yang cebong, udah macam-macam. Akhirnya tuh apa? Kapal penuh sama kapalnya penuh sama tai. Umat segitu banyaknya bukan masuk Islam, saking bencinya sampai bersama Nabi Nuh bikin kapal di gunung. Akhirnya tuh kapal diberakin. Nabi Nuh putus asa lagi, ngadu lagi sama Allah. Ya Allah, ya Allah, aku sudah buat kapal segini besarnya, tapi ternyata isinya bukan manusia, isinya hanyalah kotoran manusia. Isinya tai, isinya wala tai'asu min rauhillah, wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Nuh diuji kapalnya dengan tai, wala tai'asu min rauhillah, jangan sekali-sekali kau Nuh berputus asa dari ujian Allah, dari ujianku kata Allah. Innahu sesungguhnya yai'asu, Nuh tidak akan berputus asa dari ujian Allah illal qaumul kafirun, terkecuali yang selalu berputus asa kepada Allah adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup mata hatinya, yaitu umat Nuh yang ingkar kepada Allah. Akhirnya semua orang pada berak supaya penuh sekapal. Ada 3 orang yang belum berak. Itu orang paling gede sahabat Nabi Nuh. Yang satu matanya buta, yang satu kakinya pengkol, yang satu bungkuk. Ceritanya berak bareng-bareng. Ingat dulu waktu sama saya sama Ustaz Saiful berak di galangan kedua, celana dimasukin ke kepala sini. Udah gitu gak ada air, kata Ustaz Saiful. Gak ada air kan katanya. Mana? Meper dua-duanya di galon. Bukan jorok, itu artinya orang punya akal cerdas. Gak ada air daripada ini jalannya ngegang-ngegang jadi meper. Makanya sampai sekarang Ustaz Saiful Ulumuddin adalah menjadi pedangnya agama, termasuk insya Allah jadi bahrul ulum, jadi lautan ilmu. Gara-gara meper, pinter jadinya. Udah tuh si Picak, si Pengkor, si Bongkok naik, si Picak dituntut sama si Pengkor. Ya. Si Bungkuk ngedorong si Picak naik ke atas kapal. Sampai ke atas namanya orang Picak kakinya kepleset, nyemplung. 3-tiganya masuk ke dalam tai. Ya Allah, ternyata di situ ada satu mukjizat. Setelah orang 3 ini, si Picak, si Pengkor, si Bungkuk masuk ke dalam tai, akhirnya mukjizat turun. Itu tai jadi wangi, tainya jadi wangi. Udah tainya jadi wangi, si buta bisa melek, si Pengkor bisa jalan, si Bungkuk badannya lurus. Udah. Akhirnya setelah kecemplung tai, karena dia pikir bau, turun. Setelah turun si Picak
bingung, matanya bisa ngeliat. Si Pengkor kakinya bisa lurus, si Bubuk badannya bisa lurus. Oi, kata si Bubuk, berarti itu kapalnya si Nuh bisa mukjizat, bisa nyembuhin kita. Ujung-ujungnya orang segitu jutaannya pada ke kapal Nabi Nuh, ngebersihin tai, ngebersihin tai, ngebersihin tai. Tainya seketika itu juga menjadi wangi. Mukjizat Allah, tainya jadi wangi, tainya jadi wangi. Pemuda bukannya pakai minyak wangi parfum black, parfum apa namanya yang wangi-wangi, udah pokoknya parfumnya tai. Yang pengek diobatinya pakai, yang pijak pakai, yang gempor pakai tai. Manjur dulu zaman Nuh tai bisa nyembuhin orang. Sekarang tai sudah dirubah sama Allah. Noh, dirangkas jadi rambutan. Tai dirangkas jadi rambutan. Coba ibu kalau suruh berak dirangkas di kebun, seminggu ibu lihat numbuh tuh jadi rambutan. Tainya jadi rambutan. Itu namanya mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada Nabi Adam, juga kepada Nabi Nuh, sampai ke tai jadi mukjizat. Itu mukjizatnya Nabi Nuh. Itu pertanda bahwa kita harus bisa muhasabah diri. Bahkan bulan Muharram ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan yang mulia bagi para yatim, bagi para yatim, bagi para yatim. Siapa yang pengen jadi yatim, bapaknya mah nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani. Yatim kita urusin Pak, muhasabah diri kita, ya, introspeksi diri kita, bisa memperbaiki diri kita. Tahun kemarin harus berubah dari tahun sekarang harus berubah dari tahun kemarin. Kalau dulu kita bakhil, sekarang kita roh. Kalau dulu pelit, sekarang roh. Ya, menyelam sambil minum kopi. Kopi nggak ada nih. Alhamdulillah, yatim tadi sudah diberikan semua. Ya. Ara'aital ladzina yukadzibun fadzalikal ladzi yadhur wa la yahud ala ta'amil miskin. Tapi pada pelit sama anak yatim, pada pelit sama anak yatim. Ayatnya tahu, ayatnya tahu. Yatim hitung-hitung. Setahun sekali bisa nggak Bu kalau ibu setahun sekali ngasih yatim dapat gaji umpama seminggu sejuta, jangan dimakan semua buat yatim, selain urusan ibu itu bakal dibalas 10 kali lipat, 10 kali lipat. Boro-boro sejuta emang gocap, gocap. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibun fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Roma iramanya apa? Yatim piatu malang nasibmu. Semoga
Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Pinter aminnya, berarti tukang sholat tuh anaknya. Aminnya pinter. Siapa orang yang tidak akan menjadi pendusta agama manakala bulan Muharram ada rezeki berikan santunannya kepada anaknya. Siapa orang yang cinta kepada anak yatim, rindu kepada anak yatim, bahkan mau mendidik anak yatim, dijamin kehidupan dunia dan akhiratnya akan bahagia abadan abad di dunia dan di akhirat. Makanya jangan pelit-pelit, ajarin anak kita, mumpung anak kita masih punya baba, ya ajarin nabung. Kalau seumpama udah nabung tuh anak-anak kita, ya diajarin buat apa? Buat pendidikan dirinya tuh. Ya. Kalau seumpama anak ini udah nabung buat belajar agama, buat sekolah, nggak cukup, wajib orang tuanya yaitu bapaknya yang nambah. Kalau bapaknya nggak punya berarti nyak, bapaknya nggak punya, nyaknya nggak punya. Ada yang namanya ada yang namanya baitul mal. Baitul mal nggak ada orang agni, ya. Ada orang kaya di kampung kita. Kalau memang kita punya anak pengen sekolah nggak punya duit, bisa marah sama PRT, sama Pak RW, sama Kiai Sipul. Gimana anak saya pengen masuk ke jenjang pendidikan yang tertinggi, tapi nggak punya duit, nggak punya harta. Bikin persyaratannya, insya Allah selesai, insya Allah selesai. Jadi nggak panjang kalam. Pada intinya bulan Muharram adalah bulan mukjizat para nabi, dan bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan ampunan manakala kita mau hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari tidak mau ibadah yang nggak mau sholat jadi sholat, yang nggak mau ngaji jadi ngaji, jadi orang yang bakhil, kikil, medit, butut, kasiran. Bulan ini, tahun ini jadilah orang yang dermawan. Banyak orang yang melunjak sama laki. Bulan Muharram tobat sama Allah, minta maaf sama laki. Ya, Bu ya Bu, siap taat sama laki. Emang semua kerjaan buat laki sih. Masak buat laki, lelaki. Nyuci lelaki, ngejemur lelaki, ngegosok lelaki. Tugas perempuan kata Allah dan Rasulnya cuma dua, satu taat kepada Allah, yang kedua bakti sama laki. Jadi nyuci, masak, semua kerjaan kerjaan istri. Ini kadang zaman modern, zaman yang sudah akhir zaman, mau ngaji laki suruh ngejemur pakaian. Mulai sekarang hijrah kita, tinggalkan yang sifatnya tidak baik menjadi baik. Tahun kemarin kita malas untuk ibadah kepada Allah, tahun sekarang, tahun yang hijriah yang baru ini, kita giat semangat untuk beritaat kepada Allah dan Rasulnya. Gak panjang kala, apabila ada kata yang kurang baik, kurang enak didengar, kurang pantas didengar, salah kata, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada yang manfaat apa yang telah saya sampaikan, itu semata-mata yang datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim alaihi summa du'a falyatafaddal al-mukarram wal mukarram akhina al-kiram Yai Haji Syaiful Ulumuddin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ayat kita semuanya untuk kita